Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Parja pada mata pelajaran fikih. Ya, insyaallah untuk pertemuan hari ini Parja akan mengulang kembali bab 3 mata pelajaran fikihnya, yaitu tentang binatang halal dan haram, ya. Kalau bab 1 makanan halal dan haram, bab 2 minuman halal dan haram, sekarang bab 3-nya adalah binatang halal dan haram. Beberapa pokok bahasan yang akan Parja sampaikan untuk materi binatang halal dan haram, yaitu dari arti binatang halal, arti binatang haram, kemudian jenis binatang halal, kemudian jenis binatang haram di dalam Al-Quran. Jadi haramnya itu ada yang tertera di dalam Al-Quran, ada juga jenis binatang haramnya itu terteranya di dalam hadis, ya. Langsung saja. Yang pertama, arti dari binatang halal dan haram, ya. Di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 157, ya, yang artinya dan yang menghalalkan segala yang baik, ya, yang baik, lagi-lagi ada yang baik, halalan thayyiban bagi mereka, dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. Al-khobais, ya, harimu al-khobais, itu yang haram, yang buruk-buruk. Jadi binatang halal itu binatang yang boleh kita konsumsi dagingnya, ya. Binatang yang dibolehkan untuk kita konsumsi, yang dibolehkan oleh Allah untuk kita konsumsi. Kebalikannya binatang haram berarti semua binatang yang dilarang oleh Allah untuk dimakan dagingnya. Kalau binatang halal boleh dimakan dagingnya, kalau binatang haram berarti tidak boleh kita makan dagingnya. Nah, kategori atau jenis binatang yang dihalalkan oleh Allah itu yang pertama, binatang yang hidup di darat. Apakah semuanya? Tidak, ya. Nanti ada penjelasan binatang haram. Contohnya adalah unta, ayam, dan burung. Itu jelas hukumnya adalah halal. Kemudian yang kedua, binatang yang hidup di air. Contohnya ikan, sudah jelas, ya. Itu hukumnya halal. Dan ada juga binatang yang hidup di darat meskipun sudah menjadi bangkai. Ya, dalam arti misalkan contohnya ini adalah ikan dan belalang. Asalkan dengan catatan ikan tersebut tidak berbau, ya, tidak berbau bangkai, itu masih bisa kita konsumsi. Ya, al-hut wal jarod itu dihalalkan oleh Allah. Dua bangkai binatang yang dihalalkan oleh Allah itu al-hut wal jarod, ikan dan belalang. Jadi ada 3 jenis binatang yang dihalalkan. Ini jenisnya, ya, kategorinya, bukan contohnya. Jenisnya itu binatang yang hidup di darat, binatang yang hidup di air, binatang yang hidup di darat meskipun sudah menjadi bangkai, ya. Kalau ditanyakan contoh berarti enggak yang tadi. Binatang yang hidup di darat misalkan ayam, bebek, dan lain sebagainya. Yang hidup di air berarti contohnya ikan. Binatang yang hidup di darat tetapi sudah menjadi, meskipun sudah menjadi bangkai, berarti ikan dan belalang, ya. Oke, selanjutnya sekarang binatang yang diharamkan. Tadi binatang yang diharamkan, kata Parija, ada yang diharamkannya itu tertera di dalam Al-Quran, ada yang haramnya itu karena tertera di dalam hadis. Nah, di dalam Al-Quran, salah satunya di dalam surat Al-Ma'idah ayat 3. Ya, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul hinjir. Ya, al-ayah, dan kelanjutannya masih panjang. Diharamkan bagimu hurimat, ya, memakan bangkai. Hurimat alaikumul maitah, al-maitah itu bangkai. Kecuali tadi bangkai yang dua tadi yang dihalalkan, al-hut wal jarud, ikan dan belalang. Darah, kemudian daging babi. Hurimat alaikumul maitatu wadamu walahmul hinjir. Sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, berarti walahmul hinjir, kita diharamkan daging, memakan daging babi. Hukumnya sudah jelas haram. Semua bagiannya itu haram untuk babi ini. Dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Awas, ini beberapa hewan atau binatang yang meskipun halal tetapi tidak sesuai ketentuan, ini bisa jadi haram, ya.
Kalau tadi secara nama binatangnya yang tertera dalam Al-Quran itu hanya babi saja. Ini ada hewan-hewan yang tidak disebutkan namanya, ya, yang bisa juga asal mulanya halal tetapi bisa menjadi haram. Yang pertama karena apa? Hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, ya, itu jelas menjadi haram. Kemudian hewan yang tercekik itu hukumnya haram. Hewan yang dipukul, hewan yang jatuh dan yang ditanduk, yang diterkam hewan buas, kecuali yang sempat kamu sembelih, dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala. Nah, ini ada hewan-hewan yang matinya itu tadi karena misalkan dicekik, dipukul, kemudian jatuh, ya, langsung mati, berarti itu tidak boleh kita makan, itu hukumnya haram. Terkecuali kalau tadi sempat kalian sembelih. Yang terakhir juga ini hewan yang misalkan halal tetapi diperuntukkan untuk disembelihnya itu untuk berhala, jelas-jelas itu menjadi binatang yang haram untuk kita konsumsi. Selanjutnya ada juga binatang yang haramnya itu tertera di dalam hadis. Apa saja? Yang pertama, binatang yang diperintah untuk membunuhnya. Ya, ini kalau mengganggu, ya. Kalau mengganggu kita, kalau membahayakan buat kita, ya, baru kita boleh terpaksa untuk membunuhnya. Apa saja binatang yang diperintahkan untuk membunuhnya? Ini maksudnya adalah yang tidak boleh dimakan, yang diharamkan di dalam hadis, ya. Seperti apa? Anjing, ular, dan tikus. Ini hukumnya haram. Karena apa haramnya? Karena hewan tersebut diperintah untuk membunuhnya. Yang kedua, binatang yang dilarang untuk membunuhnya. Ada yang binatang yang dilarang untuk tidak boleh kita bunuh. Termasuk ini hukumnya haram juga. Tidak boleh dikonsumsi apa? Seperti semut, lebah, dan burung hudhud. Ini hukumnya haram. Haramnya karena dilarang untuk membunuhnya. Yang ketiga ada binatang yang bertaring dan berkuku tajam. Ini sudah jelas hukumnya adalah haram. Contohnya harimau, gajah, kucing, kita tidak boleh memakannya, ya. Karena haramnya itu terdapat dalam hadis. Ya, tidak boleh memakan yang bertaring dan berkuku tajam. Itu hukumnya haram. Berikutnya binatang yang menjijikan, buruk, dan kotor. Seperti apa? Cacing, kutu, tikus. Itu sudah jelas hukumnya haram. Tidak boleh kita konsumsi. Ya. Nah, itulah 4 jenis binatang yang haram, ya, yang ada di dalam hadis. Jadi sekali lagi binatang yang haram itu yang tertera di Al-Quran. Kalau yang disebutkan namanya hanya babi saja. Kalau binatang yang tertera di dalam hadis itu ada 4 kategori, 4 jenis. Ada yang diperintahkan untuk membunuhnya, contohnya anjing. Ada binatang yang dilarang untuk membunuhnya, contohnya semut. Ada yang haramnya itu karena bertaring dan berkuku tajam, contohnya harimau. Ada binatang yang menjijikkan dan kotor, contohnya adalah tikus, ya. Untuk pertemuan hari ini dicukupkan sekian. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang disampaikan oleh Parija. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.